Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab tasrif istilahnya, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab sulasi mazid. Sulasi itu berarti 3, mazid itu tambahan, berarti hurufnya 3 dengan tambahan, huruf aslinya 3 dengan penambahan. Kalau sebelumnya kita membahas sulasi menjarot, sulasi 3 menjarot itu tanpa penambahan, berarti hurufnya 3 saja tanpa penambahan. Kalau sulasi mazid hurufnya 3 dengan penambahan. Kaidahnya ziyadatul lafzi tadullu ziyadatul makna. Kalau ada penambahan lafadz ini berarti menunjukkan penambahan makna, itu secara umum seperti itu. Sehingga di dalam bab pertama dari sulasi mazid ini akan memiliki beberapa faedah karena adanya penambahan tersebut. Apa saja dari faedah dari sulasi mazid tersebut ya? Yungqalu as-sulasi al-mujarratu ila wazin fa'ala bi ziyadati tat'if. Bab pertama ini ditambahi dengan tat'if, dengan menggandakan huruf, atau bisa kita singkat dengan tasdid ya, ditambah dengan tasdid. Ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama adalah takdiyah. Nah, ini adalah faedah yang paling banyak di dalam bab awal. Bisa dikatakan 90% itu faedahnya adalah takdiyah. Takdiyah itu berarti menjadikan yang awalnya fi'il itu lazim ya, fi'il mujarradnya lazim, artinya tidak bisa sampai pada maf'ul secara langsung, ini akan bisa sampai pada maf'ul dengan penambahan tasdid tadi. Jadi lafadz itu kalau ditambah tasdid dia akan bisa sampai kepada maf'ul tanpa perantara huruf jar ya. Terus kemudian dua faedahnya dilalah ala taksir, menunjukkan makna banyak. Terus ada lagi nomor 3-nya faedahnya adalah untuk lisbatil maf'ul ila asil fi'li. Terus keempatnya adalah lisabbi asil fi'li minal maf'ul. Terus yang terakhir faedahnya ittikhadul fi'li minal ismi. Sudah saya siapkan untuk lebih mudahnya dan lebih ringkasnya. Nah, ini yang pertama ya, bab pertama sulasi mazid. Faedah yang paling umum adalah takdiyah. Tadi sudah saya katakan bahwa takdiyah itu berarti menjadikan fi'il yang awalnya itu adalah lazim, tidak bisa sampai pada maf'ul, ketika ditambahi tasdid maka dia akan bisa sampai pada maf'ul. Contohnya fi'il yang tidak bisa sampai pada maf'ul atau fi'il lazim adalah lafadz fariha. Fariha itu maknanya senang, bahagia. Fariha zaidun, Zaid senang, Zaid bahagia. Dia tidak bisa sampai pada maf'ul. Nah, kalau pengen sampai pada maf'ul bagaimana? Kalau dia pengen menunjukkan makna menyenangkan umpama ya. Kalau ini kan fariha zaidun, Zaid senang. Kalau umpama sampean pengen mengatakan saya menyenangkan ibu, saya menyenangkan Zaid dan sebagainya, itu bagaimana? Maka tambahlah tasdid pada lafaz tersebut. Fariha menjadi farroha ya, farroha. Ketika sudah ditambahi tasdid menjadi farroha, berarti dia sudah mutaaddi dan dia membutuhkan terhadap maf'ul. Yang awalnya Zaid bahagia, terus kemudian ditambah tasdid menjadi farroha zaidun amron. Objeknya ini terserah Anda mau sesuaikan dengan kebutuhan. Zaid membahagiakan Umar, Zaid menyenangkan Umar. Kalau bahasa Jawanya maknanya itu biasanya di situ ditambah ake gitu ya. Fariha bunga sapa zaitun Zaid. Kalau farroha bunga ake. Nah, kalau ada ake itu berarti rata-rata faedahnya adalah takdiyah. Neka ake, nah, itu namanya faedahnya adalah takdiyah. Dan ini yang paling umum di dalam bab pertama. Jadi umpama sampai hanya hafal satu faedah ini saja sebenarnya sudah cukup. Kalau yang lainnya ini bisa menyusul lah ya. Nah, untuk yang bab pertama yang perlu sampean garis bawahi faedahnya adalah takdiyah. Jadi ini yang perlu sampean ingat-ingat betul. Untuk wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ini faedahnya adalah umumnya adalah takdiyah. Kemudian ada lagi faedahnya bukan takdiyah, taksir. Taksir itu memperbanyak, dan ini sebenarnya kalau kita perinci ya panjang nanti. Ada memperbanyak pekerjaan, ada memperbanyak fa'ilnya, pelakunya, dan ada yang memperbanyak pelaku dan pekerjaannya. Kalau di sini, kalau di dalam tasrifnya ini adalah memperbanyak pekerjaannya. Contoh qata'a zaidun al-habla, Zaid memotong tali. Kemudian memotong ini kita pindah kepada qata'a. Kalau memotong saja kan asumsinya hanya satu kali ya, Zaid memotong tali, ini berarti kan hanya satu kali pekerjaan. Tapi kalau sudah dipindah menjadi wazan fa'ala, yang awalnya qata'a memotong menjadi memotong-motong, ini sangat mudah, cuma jangan terlaku ya. Terus ada lagi yang faedah nomor 3, nisbatul maf'ul
pada asal fiil ya, menisbatkan objek pada fiil, menisbatkan objek maf'ul, objek pada asal fiil. Contohnya kafaro zaitun amron. Kafaro ini kalau fiil lazimnya adalah kafaro, maknanya ya kafir, kemudian ditambah tasnif, ini akan menimbulkan sebuah makna yakni nisbat ya. Kalau kafaro tadi maknanya adalah kafir, kalau sudah tambah kafaro ini akan menimbulkan sebuah makna penisbatan pada maf'ul, yakni menganggap kafir. Kafaro kafir, kalau kafaro menganggap kafir. Kalau contohnya kafaro zaitun amron, kalau memang kafaro zaitun saja, kafaro sopo zaitun zaid kafir, begitu saja. Tapi kalau sudah ditambah tasdid ini akan menimbulkan makna nisbat. Kafaro ngufurake sopo zaitun zaid amron ing umar, utawa nisbatake kufur sopo zaitun zaid amron ing umar, zaid menganggap kafir terhadap Umar. Ini berarti menisbatkan maf'ul pada asal fi'il maf'ulnya ini. Dari menganggap Umar ini pada asal fi'ilnya, asal fi'ilnya adalah kafir ini tadi ya, asal fi'ilnya. Berarti Zaid menisbatkan Umar pada kafir, seperti itu. Terus ada lagi faedah salab asal fi'il dari maf'ul, menghilangkan asal fi'il dari maf'ul. Menghilangkan asal fi'il dari maf'ul. Contohnya qasara, qasara zaitun aruman, Zaid menguliti buah delima, Zaid menguliti buah delima. Qasara ini kalau apa namanya mujarradnya adalah dari lafadz kisrun. Nah, kisrun ini nggak bisa ditasrif ya, ini namanya isim jamid, tidak bisa ditasrif, tidak bisa tasrif. Jadi walaupun apa namanya kita ada perpindahan dari mujarad menuju apa namanya mazid, ini tidak semua dari lafadz-lafadz yang bisa ditasrif ya. Kalau kulit itu nggak ada yang namanya sudah kulit, akan kulit, tidak bisa. Ada yang namanya isim jamid, artinya tidak bisa ditasrif. Mama hajaro, hajarun ya, hajarun. Hajarun itu kan maknanya batu ya, batu itu kalau umpama apa namanya kita tasrif sulasi mujaradnya ini tidak bisa, nggak ada sudah batu akan batu, itu tidak ada. Kalau mau ditasrif maka harus dipindah kepada sulasi masjid, memang ihtajaro menjadi batu dan seterusnya, itu baru bisa ya. Berarti kalau qasara ini untuk mujaradnya ini tidak bisa ditasrif. Kisrun itu maknanya kulit, kalau qasara berarti menguliti ya. Qasara menguliti, Zaid menguliti kepada delima, menguliti atau menghilangkan kulit. Salab itu kan menghilangkan ya, menghilangkan asal fiil dari maf'ul, maf'ulnya ruman ini, berarti qasarahu ar-ruman, seperti itu. Terus yang kelima ittihadul fi'li minal ismi, yakni mengambil fiil dari isim, mengambil fiil dari isim ya. Khoyama al-qaumu, kaum membuat tenda. Ini berarti khoyama ini diambil dari isim berupa khoymatun. Khoymatun ini juga tidak bisa ditasrif ya, untuk sulasi mujaradnya tidak bisa ditasrif, nggak ada sudah tenda akan tenda, nggak ada. Dan tapi ini terbentuknya dari sebuah isim. Khoyama ini terbentuk dari sebuah isim, yakni khoyama membuat atau mendirikan tenda. Kalau khoymun tenda saja, kalau khoyama ini membuat atau mendirikan tenda. Inilah faedah-faedah dari bab pertama sulasi mazid. Tidak begitu banyak, tapi yang paling umum dan yang perlu sampean garis bawahi bahwa untuk bab pertama ini faedahnya adalah takdiyah ya. Takdiyah itu berarti yang awalnya fiilnya lazim kemudian dipindah menjadi wazan fa'ala, maka dia akan menjadi muta'atif. Awalnya fariha senang, kalau farroha menyenangkan. Kemudian sebelum saya akhiri, ini untuk secara umum saja, untuk bab sulasi mazid ini masdarnya sangat banyak sekali ya. Ada 5 masdar, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, ada 5. Dan masdar-masdar ini hukumnya adalah kiasi, artinya ketika kita mentasrif sebuah lafaz dimasukkan ke dalam bab 1 ya, ini tidak perlu kita mencari masdarnya apa, tinggal sampean samakan dengan wazannya saja, dengan mutobakohnya saja ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ini namanya sudah kiasi. Beda kalau yang sulasi yang mujarad. Kalau sulasi mujarad itu kan untuk wazan masdarnya ini akan beda-beda, karena dia ada yang simai, ada yang
kiasi. Contoh mama sampean mentasrif wajaba, wajaba itu wajaba yajibu, ini babnya bab kedua, berarti mutobakohnya wa'ada. Wa'ada yaitu idatan. Mestinya kan kalau kita kiasikan masdarnya bunyinya jibatan begitu, wajaba yajibu jibatan, tapi kan tidak seperti itu. Nggak ada ulama yang mengatakan jibatan. Wajaba yajibu wujuban lah, itulah fi'il sulasi yang mujarrad. Tapi kalau sulasi mazid ini sangat mudah sekali. Untuk masdarnya kita tinggal bisa menyamakan saja, tinggal menyamakan wazan-wazan yang telah ada, kita samakan dengan mutobakoh yang ada. Dan satu lagi, bahwa di dalam fi'il sulasi mazid ini ada tiga wazan yang sama, yakni masdar mim, kemudian isim maf'ul, kemudian isim zaman makan. Ini sama ya. Terus membedanya kita bagaimana? Kalau kok sampai sama seperti itu, tergantung siakul kalam ya, tergantung runtutan kata-kata yang ada ya. Kalau sampean bisa mengerti bahasa Arab, maka sampean akan bisa merasakan dan seterusnya. Maka semuanya tergantung dari siakul kalam. Ini semua ke bawah juga sama. Jadi untuk masdar mim, kemudian isim maf'ul, kemudian isim zaman makannya, ini semuanya sama. Dan yang membedakan adalah runtutan kata-katanya. Oke, cukup sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan untuk dihafalkan ya, untuk mutobakohnya, agar sampean bisa mentasrif dengan baik dan benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.